selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Ika Merdeka Sari, spesial ya di pekan pertama dan di pekan ketiga. Kita menghadirkan teman-teman dokter dari Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassau, yang mana pada pagi hari ini saudara, ini menarik, ini seputar bagaimana sih kabar visus atau kesehatan mata daripada anak-anak kita setelah setahun ini kurang lebih. Apalagi ini mau sudah tidak terasa anak-anak tidak sempat duduk di bangku kelasnya, tiba-tiba sudah naik kelas gara-gara pandemi gitu ya. Baik, saudara hadir di studio bersama saya, temanya pasti sudah, pasti yang hadir dokter mata, benar sekali. Tebakan pemirsa, ada Ibu Dokter Mulyana, spesialis mata, master kesehatan. Selamat pagi dok, selamat lebaran. Selamat, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Ini tadi seputar kesehatan mata atau ini temanya apa kabar visus. Nah, mungkin pemirsa di rumah, visus apa virus apa sih gitu. Mohon pencerahan seputar visus apa dulu dok, silakan. Oh ya, Mbak Ika. Tadi sebenarnya antara visus dan penglihatan, tapi nggak apa-apa, maksudnya lebih spesifik kita sebutkan visus. Visus itu adalah ketajaman penglihatan. Jadi bagaimana penglihatan anak kita, anak-anak didik kita. Seperti itu. Ya. Baik. Nah ini dok, kalau kita berbicara, apalagi sekarang kalau saya ini kan cuma terkaan kasar saja begitu. Di 1 tahun terakhir mungkin ada yang sebenarnya bagus matanya, tetapi karena tahu sendiri selama pandemi ini kan pembelajarannya online, otomatis hampir semua kegiatan anak-anak pembelajaran kita 100% begitu, hampir. Hampir. Nah, ini kan tentunya rentan. Bagaimana dok melihat fenomena 12 bulan terakhir? Gitu kan, silakan. Sebenarnya Mbak Ika, ya saya terketuk sebenarnya untuk ini kan sudah pembicaraan ini kan sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahkan mungkin sudah 2 kali ya Mbak Ika ya kalau nggak salah. Tapi kemarin itu saya terketuk dengan, maksudnya bercermin dengan diri saya sendiri. Saya anak saya sebelum pandemi itu kan saya sering memeriksakan matanya. Nah, tahu-tahu iseng-iseng saya periksa lagi setelah pandemi kemarin. Saya bilang coba deh, karena maksudnya anak saya yang pertama sudah pakai kacamata sebelumnya, jadi saya periksakan sekalian semuanya. Ternyata anak saya yang kedua usia SMP kelas 1 tuh tahu-tahu sudah -2. Jadi maksudnya saya bercerminnya di situ. Saya bilang saya sebagai orang tua, salah satu orang tua tuh memiliki pengalaman seperti itu. Jadi bisa saja ini adalah cerminan dari banyak anak-anak didik atau anak-anak kita yang memiliki kasus yang sama sebenarnya. Jadi itu awalnya sampai saya bilang kayaknya harus kita edukasi kembali nih orang tua, karena kan anak-anak kita tidak bisa mengandalkan anak kita untuk melaporkan keadaannya. Bisa saja mungkin dia takut atau mungkin memang tidak menyadari bahwa penglihatannya kabur. Jadi kitalah yang sebagai orang tua atau mungkin guru misalnya, kalau misalnya menemukan ya menganjurkan agar anak kita diperiksakan. Seperti itu. Baik, ini tadi ingin saya garis bawahi bahwa tidak banyak anak-anak yang mau mengutarakan kondisi kesehatannya ke orang tua gitu kan. Kalau yang paling gampang dideteksi ya kalau demam pasti ya, atau luka berdarah ya pasti. Tapi kalau kesehatan mata ya memang ini perlu. Nah, ini mungkin informasi atau edukasi pemerintah kepada pemirsa di rumah ini mungkin dengan testimoni tadi ya dari orang tua, ibu dokter sebagai orang tua. Ini saya juga kayaknya mau lakukan itu dong. Nah, silakan mohon pencerahan ibu-ibu di rumah. Jadi kemarin sempat memikirkan solusinya. Sebenarnya solusi yang baik itu kita turun ke sekolah, tapi kan kita tahu bahwa sekarang sekolah tidak secara offline, jadi sulit untuk mengumpulkan anak-anak didik untuk dilakukan pemeriksaan screening. Jadi salah satu alternatif, dan mungkin semoga ini merupakan alternatif yang terbaik, kami dari Rumah Sakit Andi Makassau, tim dokter mata, dan sudah berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Andi Makassau, dan beliau mensupport bahwa kita membuka suatu layanan gratis pemeriksaan mata, tapi untuk saat ini masih kami khususkan untuk anak-anak sekolah. Jadi
anak Usia SD, usia SMP. SD sampai SMA pun SMA, SMA pun boleh, karena masih ada perubahan perkembangan bola mata di situ. Jadi bisa saja kasus-kasus penurunan visus atau penurunan penglihatan itu bisa saja belum terdeteksi sampai SMA pun masih banyak. Jadi kami membuka layanan gratis pemeriksaan. Jadi mungkin nanti ke depannya nanti kita tentukan apakah memang membutuhkan kacamata. Minimal kita tahu bagaimana keadaan anak kita sendiri. Kalau memang membutuhkan kacamata, ya nanti kita kita akan memberikan bagaimana edukasi selanjutnya, apakah harus menggunakan kacamata atau kalau normal ya alhamdulillah. Dan minimal kalau misalnya kita tahu secara dini, itu akan cepat kita tangani. Saya kira seperti itu. Iya, saya kira ini penting sekali. Tapi sejauh ini apakah sebelum di Peduli begitu, Dok, apakah memang informasi ini sudah ada pemberitahuan sebelumnya ke masyarakat, dan apakah sudah ada yang kan gini mendengar kata rumah sakit sejauh ini kan setelah setelah situasi pandemi, kurvanya yang naik turun, kemudian sekarang lagi ada mutasi COVID baru gitu kan yang menyerang India gitu. Akhirnya meskipun si Parepare sekarang sudah zona hijau, semoga bisa dipertahankan. Ini kan masih jangan orang kita sekarang jadi banyak khawatir dan curiganya begitu. Nah, seperti apa, Dok? Meskipun ini which is hanya sekedar periksa mata. Periksa mata. Saat ini kan ada penurunan, meskipun kita tidak tahu nih pasca liburan atau pasca hari raya, kita belum tahu efeknya, karena kan inkubasinya itu bisa sampai 14 hari atau bahkan mungkin ada yang lebih dari 14 hari. Jadi sebenarnya kita belum tahu kasusnya. Cuman sebelumnya itu memang kasus sudah mulai menurun. Nah, penurunan kasus ini sepertinya kita lihat bahwa ketakutan masyarakat itu sudah mulai menurun. Ketakutan itu sudah akan COVID ini sudah menurun. Apakah memang sudah mengetahui bagaimana menghindarinya, ataukah memang melihat bahwa di masyarakat atau sepertinya aktivitas mulai kembali normal. Tapi meskipun kasusnya tuh sudah mulai menurun, protokol-protokol kesehatan tetap kita jalankan, termasuk di rumah sakit. Jadi insya Allah di rumah sakit itu tetap kita memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kalau memang nantinya mungkin ini baru pertama kali kami utarakan di sini, Mbak Ika. Jadi maksudnya tujuan ini baru kami utarakan di sini dan belum kita mulai. Tapi kalaupun setelah acara ini mungkin sudah ada yang mau memeriksakan, itu sudah bisa kami terima. Karena bersifat per hari ini besok ya, Kamis. Kamis boleh kami terima, dan kalau memang jumlah yang datang itu melebihi dari kapasitas protokol kesehatan yang harus kita jalankan, itu mungkin akan ada lagi pembatasan atau mungkin malah kita akan menambah hari atau bagaimana. Tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Iya, karena kalau di total daripada jumlah sekolah dasar saja itu ditambah SMP, ditambah SMA, itu bisa banyak sekali begitu ya. Tapi untuk segmen ini saya kira pemirsa di rumah penting untuk jadi catatan bersama, khususnya buat yang kalau masih SMP ini banyak anak-anak, malah kemarin anak teman saya SD kelas 2 itu -3. Itu istilahnya padahal awalnya biasa-biasa saja, mungkin memang sudah ada cikal bakal ya. Tapi dengan adanya pandemi sistem online menambah parah situasi. Oke, kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Saudara, Anda masih bersama kami. Tema hari ini saya kira sangat penting sekali untuk menjadi perhatian pemirsa di rumah, Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang saat ini usia sekolah. Saya kira bukan cuma usia sekolah, tapi bisa jadi jangan sampai Bapak juga, wah orang anak-anak saya jangan sampai Bapak Ibu juga sendiri sekarang minusnya naik seperti saya kemarin ya. Itu sampai, saya tidak kebayang bahwa silindernya bisa sedramatis itu. Tapi baiklah, dan ini penting kembali seputar kita mungkin seperti dikatakan di segmen sebelumnya Dok ya, bahwa tidak semua anak-anak yang mau mengutarakan kan, apalagi kondisi mata ini tidak bisa dideteksi secara kasat mata begitu, tanpa ilmu khusus, alat khusus begitu. Tanda-tanda yang bisa kita lihat, cermati dari anak kita sehingga wah kayaknya ini perlu penanganan dokter mata. Silakan. Ya. Beberapa tanda sebenarnya kalau anak-anak misalnya sudah sering memicingkan mata, atau misalkan anak-anak kalau misalnya melihat sesuatu harus mendekati objeknya, kemudian sakit kepala, atau misalnya kalau misalnya seandainya ada sekolah mungkin ya ibu guru mungkin sering menegur, sering salah, padahal mungkin dia kurang dalam penglihatan. Jadi kalau yang paling banyak itu yang kalau anak-anak suka memicingkan mata, atau misalnya suka miring-miring, maksudnya untuk melihat sesuatu suka miring-miring, karena ada kelainan juga selain minus dan plus, ada yang dikatakan silinder juga, biasanya itu kalau misalnya suka memiringkan kepala atau apa ya. Dan silinder itu jauh lebih berat menurut saya dibanding, karena semuanya berpendak gitu kan, double gitu. Lampu yang cuma 4 jadinya 8 sampai 12 begitu. Baik, jadi ini sebenarnya kalau kita melihat secara ini ya, tanda-tanda seperti itu, tapi kan baiklah, saya sendiri mengalami bahwa ada beberapa cita-cita yang akhirnya tidak bisa terwujud karena kita harus pakai kacamata. Dan alangkah beruginya kita kalau sampai itu terjadi ke anak-anak kita. Baik, mungkin diingatkan sekali lagi kepada pemirsa di rumah Dok, mungkin ini datang sendiri kah Dok, langsung ke rumah sakit, inisiatif sendiri, atau adakah surat pengantar, kan kayak gitu penting. Iya. Silakan. Kalau kami sih inginnya ada, kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu guru lebih mengetahui bagian UKS. Kami inginkan sebenarnya supaya maksudnya tidak ada kontinuitas di situ. Jadi ada suatu catatan-catatan khusus atau buku-buku khusus yang digunakan untuk menjadi catatan atau riwayat-riwayat histori-histori penyakitnya atau histori penglihatan anaknya. Kan penglihatan itu sebenarnya harus dijadikan patokan, apalagi kalau misalnya anak-anak kita kan ada yang mau jadi yang seperti Bu Ika tadi katakan, ada yang mau jadi misalnya polisi, tentara, itu kan
harus betul-betul oke. bebas dari kacamata. Nah, misalkan dia memiliki cita-cita seperti itu, tahu-tahu ternyata ada minusnya, itu kan bisa diedukasi lebih awal, misalkan apakah harus merubah cita-citanya, ataukah misalnya dengan tindakan-tindakan yang untuk menghilangkan mata minusnya. Jadi sebenarnya ada gunanya di situ. Jadi ada mungkin nanti ada program khusus atau ada kolaborasi khusus antara mungkin dalam hal ini rumah sakit kah, atau melalui dinas kesehatan kah dengan dinas pendidikan, atau misalnya langsung ke sekolah-sekolah, apakah ada catatan-catatan kesehatan anak, kesehatan dasar anak itu yang kita gunakan untuk menjadi patokan buat anak-anak kita. Jadi bukan kita berhenti di sini, tapi maksudnya untuk masa depannya sebenarnya. Tapi istilahnya bisa sembuh tidak, Dok? Atau mungkin ada terapi? Apalagi kan misalnya usia-usia SD, SMP paling tidak kan tidak sedikit masyarakat, termasuk saya pun sendiri merasa bahwa mungkin dengan pola hidup yang jauh lebih baik gitu kan, meskipun gadget agak susah ya, bukan lagi agak susah banget kayaknya. Ini ada tidak, Dok? Usia-usia kan mereka masih istilahnya masih bisa apa gitu kan, mohon pencerahannya seperti apa? Sebenarnya yang paling kita yang bisa kita usahakan saat ini adalah outdoor activity, aktivitas luar gedung sebenarnya yang paling kita perlukan dalam untuk mencegah supaya tidak tinggi angka minus terhadap anak-anak. Tapi ini agak susah kita lakukan saat ini di era pandemi, di mana kita harus social distancing, bahkan sekolah ditutup. Jadi ya untuk itu mungkin memang kita harus duduk bersama nih, bagaimana supaya maksudnya tetap ada outdoornya, atau minimal saya sebenarnya sebagai orang tua kan banyak orang tua yang tidak mau membawa anaknya sekolah. Sebenarnya saya ingin sekali, karena maksudnya disiplinnya juga kan terbangun itu kalau dan misalnya pendampingannya sekolah. beda. Pendampingannya Sepintar-pintarnya beda. orang tua bagi anak lebih pintar gurunya. Karena kan guru memang datang untuk ke situ untuk mendidik. Nah, kita kalau di rumah kan Ngajar di rumah banyak sekali yang harus dilakukan untuk ngajar anak-anak itu tidak memungkinkan. Jadi tapi bagaimanalah kita mungkin duduk bersama, bagaimana supaya mencegah aktivitas sekolah itu tetap dibuka, tapi dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, karena kita juga membutuhkan, dalam kasus ini kita membutuhkan aktivitas outdoor untuk anak-anak itu yang sangat dibutuhkan, karena katanya cahaya matahari itu ada akan merangsang pelepasan ada hormon dopamin itu yang akan regulasi perkembangan bola mata itu lebih bagus kalau misalnya ada cahaya matahari. Kemudian juga kalau misalnya aktivitas sekolah kan minimal gadget ini agak dikesampingkan dulu, karena penglihatan jarak dekat itu akan sangat mempengaruhi akan tumbuhnya miopia. Jadi salah satu cara juga ada istilah rule 2020. 20-20-20 rule-nya itu 20 menit, mungkin sudah pernah saya utarakan sebelumnya, 20 menit melakukan penglihatan jarak dekat, apakah itu gadget, apakah itu dengan membaca, itu 20 menit. Setelah itu 20 detik kita istirahat. Istirahatnya bagaimana ya, kita melihat jauh ke depan minimal 20 kaki, atau dalam satuan meter minimal 6 meter lah. Itu 20 detik kita melihat jarak jauh. Kemudian itu bisa dilakukan dengan menyetel alarm. Maksudnya anak-anak kita minta menyetel alarm tiap 20 menit. 20 menit melakukan penglihatan jarak dekat, 20 detiknya istirahat. Jadi itu bisa kita lakukan, salah satu cara di samping outdoor activity yang agak susah sebenarnya kita lakukan untuk saat ini. Tapi saya mengharapkan, secara pribadi mengharapkan supaya kita duduk bersama lah bagaimana untuk kembali melakukan aktivitas sekolah, meskipun ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ada administratif kontrol untuk pencegahan infeksi, kan ada administratif kontrol, engineering kontrol, kemudian penggunaan APD, itu semua kita harus bicarakan bersama sebenarnya. Iya, dan saya kira mudah-mudahan ini bisa ditanggapi secara serius ya. Karena paling tidak kalaupun mungkin masih situasi pandemi, belajar di rumah, sekreatif-kreatifnya kita lah orang tua, bagaimana anak-anak bisa main di luar gitu kan, dengan tetap
menegakkan protokol kesehatan begitu. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. masih bersama kami, tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, dan tetap sehat ya. Buat kita semua itu penting. Nah, ini kita di segmen terakhir, Dok, seputar kabar visus anak-anak kita. Saya sih berharap ya, kalau kemarin kekhawatiran adalah melonjaknya jumlah pasien mungkin pasca liburan atau apa. Tapi kalau saya, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup memprihatinkan dan harus jadi fokus konsentrasi kita bersama tentang visus atau tingkat kesehatan atau ketajaman mata anak kita selama setahun. Selama pandemi ini seperti apa? Baik, mungkin sedikit pencerahan sebelum kita berpisah, dan mungkin yang perlu dilakukan nih mekanisme. Mungkin setelah menonton ini, wah saya mau periksakan ini anakku ke dokter. Nah, mungkin rumah sakit yang melayani, jam-jamnya Dok, harinya mungkin mau petunjuk, silakan. Untuk pemeriksaan layanan gratis ini bisa nanti akan tahap awal kami buka tiap hari Kamis. Jamnya mulai jam 9 sampai jam pelayanan mungkin jam 1 lah. Jam 1 itu untuk tahap awal kami sebenarnya belum berkoordinasi dengan pihak loket, tapi untuk tahap awal cukup datang ke Polimata. Mungkin nanti berikutnya akan ada aturan-aturan khusus lagi, tapi untuk tahap awal cukup datang ke Polimata, tapi dengan membawa minimal identitas bahwa ini adalah siswa dan menunjukkan bahwa salah satu siswa dari sekolah mana atau murid dari sekolah mana, untuk supaya kita ada catatan kecil yang dibawa untuk dibawa pulang ke itu. Jadi cukup sederhana dulu untuk tahap awal, karena ini juga baru semua kita akan berproses. Jadi cukup itu saja dulu. Kita akan melihat perkembangan selanjutnya, dan yang penting kita mulai dulu.
Yang penting ada keinginan dulu untuk orang tua yang tidak menyulitkan, karena harusnya kami yang turun ke sekolah, tapi karena tidak memungkinkan jadi kita stay di tempat dengan menerima murid-murid atau siswa-siswa yang datang ke rumah sakit. Jadi untuk tahap awal cukup itu dulu Mbak Ika. Ya, jadi mungkin nanti akan koordinasi lebih lanjut dan mekanisme seperti apa biar lebih pelayanan ini jauh lebih bisa menyasar semuanya begitu ya. Tapi untuk pemirsa di rumah yang sempat menyaksikan tayangan ini, beruntunglah Anda, karena saya kira setelah ini mungkin Anda sudah berpikir mungkin membawa. Saya pun pribadi sudah tadi ngobrol, dok saya juga punya ada 2 di rumah, mungkin nanti saya bisa bawa dulu untuk tahu, karena mungkin jangan sampai kita berpikir anak-anak matanya normal, ternyata setelah diperiksa, oh astagfirullah, ternyata sudah minusnya berapi-api begitu. Baik, kembali lagi dok, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita berpisah, silahkan Tabet. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengabaikan penglihatan ini, karena kita bisa membayangkan kalau misalnya tahu-tahu ternyata sudah minusnya tebal, atau misalnya ada cita-cita yang ingin dicapai, tahu-tahu kita baru tahu pada saat ingin pendaftaran misalnya, itu kan akan membuat anak-anak kecewa yang sudah memupuk cita-citanya dari awal. Tapi kalau misalnya secara dini kita sudah mendeteksi bahwa ada kelainan refraksi di anak itu atau kelainan visus di anak, itu kan kita bisa edukasi lebih awal apakah cita-citanya dirubah atau bagaimana. Atau misalnya kalau tidak cepat kita deteksi, kita bisa membayangkan anak-anak kita bagaimana aktivitasnya yang lumayan terganggu sebenarnya kalau harus menggunakan kacamata tebal, olahraganya agak terganggu. Tapi kalau misalnya kita tahu dari awal kan bisa kita edukasi untuk mencegah progresivitas dari bertambahnya minusnya seorang anak. Jadi dari awal kita edukasi bagaimana untuk mencegah progresivitasnya, untuk sebenarnya berhubungan juga dengan produktivitas anak. Betul. Saya kira ini penting sekali untuk kita jadi perhatian ya, perlu untuk menjadi perhatian bersama. Memang karena saya jadi kayak pribadi, saya pernah mengalami itu. Saya harus ganti cita-cita. Bayangkan loh dok. Orang kalau ganti profesi ada banyak. Tiba-tiba anak-anak karena persoalan mata tiba-tiba disuruh ganti cita-cita. Dan saya mengalami itu saudara. Dan jangan sampai ada lagi yang mendapatkan sejarah yang sama dengan riwayat saya begitu, yang harus di menit-menit itu benar. Pada saat pendaftaran baru disadari. Betul, pada saat itu untung belum pantohir waktu itu ya, sudah langsung ketahuan berarti. Ketahuan. Saya masuk daftar di mana pantohir waktu itu. Paradia juga belum ini, akhirnya ternyata pas tes kesehatannya matanya sudah minus berapa waktu itu, dan silinder itu yang membuatnya lebih parah. Baik dok, terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan, dan kami kembali mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan pelayanan silakan langsung saja datang di Rumah Sakit Umum Andi Makassau setiap hari Kamis ya dok ya. Kamis pelayanan pukul 9 sampai selesai. Semoga ini jadi motivasi juga untuk kita, paling tidak mulai sekarang kurangi mungkin HP ya, dan tadi ada solusi disampaikan dokter, kegiatan outdoor ini bisa menjadi salah satu alternatif ya buat kita. Baik saudara, saya mewakili teman-teman kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih untuk Dokter Mulyana, selamat bertugas dok, dan semoga ini niatnya dokter ini bernilai ibadah yang tidak ada putus-putusnya kepada Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga menjadi pionir-pionir bagaimana anak-anak kita kesehatan matanya semakin baik. Amin. Semakin baik seperti itu. Saya pamit saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap tegakkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.